warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Julian Saputra dari kelas 10 TKJ 3. Saya akan mempresentasikan materi sejarah. Satu, agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan muncul di India antara tahun 3102 SM sampai 1300 SM. Ada yang mengatakan sekitar tahun 1500 SM. Agama ini tumbuh bersamaan dengan masuknya bangsa Arya, yaitu bangsa nomaden yang masuk India dari Asia Tengah melalui celah Khyber. Kedatangan bangsa Arya ini mendesak bangsa Dravida, penduduk asli India, dan termasuk dalam kategori ras Australoid dan sebelah selatan sampai ke daratan tinggi. Dekan dalam perkembangan selanjutnya terjadi percampuran antara kebudayaan bangsa Arya dan bangsa Dravida yang menghasilkan kebudayaan Hindu. Perkembangan agama Hindu di India pada hakikatnya dapat dibagi menjadi 4 fase, yakni zaman Weda, zaman Brahman, zaman Upanishad, dan zaman Buddha. Zaman Weda. Zaman ini dimulai ketika bangsa Arya berada di puncak di limbah sungai Sidhu sekitar 2500 SM. Bangsa Arya telah memiliki perbedaan tinggi. Mereka menyembah dewa-dewa seperti Agni, Varuna, Payu, Indra, dan Siwa, dewa tertinggi yang mereka anggap. B. Zaman Brahman 1000 sampai 750 SM. Pada zaman ini kekuasaan kaum Brahman amat besar dalam kehidupan keagamaan. Mereka yang mengantarkan persembahan umat kepada para dewa. Pada zaman ini pula mulai disusun tata cara upacara keagamaan yang terbesar dalam suatu yang kemudian disebut Kitab Brahman. C. Zaman Upanishad 750 sampai 500 SM. Pada zaman ini yang dipentingkan tidak hanya upacara dan sesaji saja, tetapi lebih daripada itu, yaitu pengetahuan batin yang lebih tinggi. Zaman ini adalah zaman pengembangan dan penyusunan falsafah agama. D. Zaman Buddha 500 sampai 300 SM. Zaman ini dimulai ketika para raja Sultanah yang bernama Siddhartha menafsirkan Wada dari sudut logika dan mengembangkan sistem yoga dan samadhi sebagai jualan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Agama Buddha sebenarnya adalah sebutan dari seorang yang telah memperoleh pencerahan. Hal tersebut sesuai dengan asal kata Buddha yang berasal dari bahasa India yang berarti sejati. Awalnya Buddha bukan agama, melainkan ajaran dari seseorang yang telah memperoleh pencerahan bersama Siddhartha Gautama. Sepeninggalan Buddha, para penganutnya menyebarkan ajaran dan lahiran agama Buddha dengan kitab sucinya, yakni Pitaka. Pada tahun 78 Masehi terjadinya perpecahan di antara para penganut Buddha. Perpecahan melahirkan dua aliran, yaitu Buddha Mahayana dan Buddha Hinayana. Teori Vaishya. Teori ini ditemukan oleh N.G. Krom didasarkan pada alasan bahwa motivasi terbesar datang bangsa India ke Indonesia adalah untuk berdagang. 2. Teori Ksatria. Menurut teori Ksatria yang dikemukakan F.D.K. Baseh pada masa lampau di India, sering terjadinya perperangan antara golongan Pandajurit yang kalah atau jenuh menghadapi perang, lantas meninggalkan India. Rupanya di antara mereka ada pula yang sampai ke wilayah Indonesia. Teori Brahmana. Menurut teori yang dikemukakan J.C. Van Leur ini, pada Brahmana datang dari India ke Indonesia. Pemimpin suku dalam melegitimasi kekuasaan mereka sehingga setara dengan raja-raja di India. 4. Teori arus balik.
Menurut teori yang dikemukakan oleh G. Chodes ini berkembang pengaruh dan kebudayaan India dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Kerajaan agama lokasi Kutai Hindu Kalimantan Timur, Tarumanegara Hindu Jawa Barat, Pajajaran Sunda Hindu Bogor Jawa Barat, Melayu Buddha Jambi, Kalingga Buddha Blora dan Cepu Jawa Tengah, Sriwijaya Buddha Muara, Takus Riau dan Palembang, Mataram Hindu, Sanjaya Hindu dan Buddha Sailendara, lalu kembali ke Hindu Raja Rakai, Pikatan Sanjaya, pendalaman Jawa Tengah di sekitar daerah yang banyak dialiri sungai seperti Pronggo, Bogowonto, dan Bengawan Solo. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.